Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang perbaikan ujian akhir semester probabilitas dan statistika. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Pertama ada Syar Amidi dari MI2B, yang kedua Fabrila Sucia dari MI2A, ketiga Vivin Erialis Putri dari MI2B, keempat Azharatul Fadila dari MI2A, kelima Andari Yudani dari MI2A, keenam saya Sintari Aulia dari MI2B. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang UAS bagian pertama. Kepada Vivin, Suca, bagian pertama bisa dijelaskan? Share screen-nya. Sambil Baik, untuk bagian pertama ini kita mencari frekuensi dan frekuensi relatif dari data yang sudah kita persiapkan. Karena di sini terdapat banyak field pada datanya, maka kita hanya memilih beberapa field saja untuk dicari frekuensi dan frekuensi relatifnya. Untuk contoh, di sini ada tabel frekuensi gender. Untuk gender ini datanya terdiri atas dua jenis, ada data female dan data male. Nah, untuk frekuensi female itu sendiri dapat kita lihat untuk mencari jumlahnya. Silakan, Cah. Untuk gender sendiri, untuk mencari frekuensi dan frekuensi relatifnya mempunyai rumus masing-masing. Seperti untuk mencari frekuensi, kita cukup menuliskan seperti ini, sama dengan dan menggunakan rumus count if. Klik di sini, dan kita cukup mendrag bagian rank-nya. Karena kita memilih gender, maka kita akan mengambil data dari gender. Ini kita drag dari awal sampai data akhir. Setelah kita drag, kita akan, setelah rank-nya sudah terambil, maka beri titik koma dan mengklik bagian mana yang akan dihitung. Maka akan tampil datanya seperti ini. Dan untuk karena bagian atasnya sudah ada rumus, maka di bawahnya cukup di drag saja karena rumusnya sama saja. Dan untuk yang frekuensi relatif, ya, kita cukup membagi antara jumlah dari data dibagi dengan total. Untuk total kita juga bisa menggunakan sum dan mendrag di area bagiannya. Maka total seperti ini. Dan untuk mencari frekuensi relatif cukup sama dengan bentar. Oke. Cukup membagi antara si data dengan total data. Maka tampil hasilnya seperti ini. Dan untuk yang di bawah seperti juga sama dengan pilih datanya dan dibagi dengan totalnya. Maka akan hasil seperti ini. Ya kan, Pin? Ya. Untuk datanya, kita menggunakan beberapa data, yaitu 6 data, yaitu tabel frekuensi gender, SSC, work, specialization, status, dan liquidity. Dan itu sama untuk rumusnya. Untuk rumusnya sama kan, Cah? Ya. Baik, lanjut. Setelah mencari nilai atau menghitung nilai dari frekuensi tadi, kita buatkan diagram untuk masing-masing tabel frekuensi. Untuk contoh di sini kita akan membuat membuatkan bar chart untuk tabel frekuensi gender. Untuk pengerjaannya langsung dicobakan seperti ini. Kita blok data tabel gender sampai itu frekuensi. Yang pertama kita bikin yang bar chart ya, Pin. Bar chart ya.
untuk jenis bar chartnya. Nah, Untuk nanti wajahnya bisa dirubah. bisa. Nah, diagram atau batang data pada bar chart ini diperoleh dari perhitungan data pada tabel frekuensi yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi untuk setiap data nanti bentuk bar chartnya beda-beda sesuai jumlah datanya kan, Ca? Begitu, Ca? Ya. Dan untuk mendapatkan hasil ini kita membutuhkan sebuah frekuensi. Soalnya bisa menggunakan frekuensi relatif, tapi kita juga bisa menggunakan frekuensi itu sendiri. Lebih memudahkan, kan? Oh ya, Ini satu untuk lagi, Ca. yang bar chart. Bar chart ini jenisnya vertikal ya, Ca. Ya. Dan untuk yang horizontal caranya sama, tapi kita memilih tipe bagannya yang horizontal sehingga bentuk diagram batangnya nanti horizontal. Bisa dicobakan, Ca. Gender, cek horizontal gender. Oke, berarti cukup dua bar chart ya, Ca, ada vertikal dan bar chart horizontal. Ya. Yang pajak udah juga, Vin. Oh, udah. Jadi untuk semua tabel frekuensi pembuatan bar chartnya itu sama, kita blok data yang ingin kita buatkan diagramnya. Nanti kita bisa pilih bagannya sesuai dengan yang ingin kita buat. Ada bar chart horizontal dan ada bar chart vertikal. Selanjutnya untuk pie chart. Kalau ingin baca pie chart, kita bisa gunakan hampir sama. Kita blok bagian jadwal dan frekuensi. Kita klik bagian sisipkan atau insert. Kita klik bagian pie. Pie kita klik di sini. Bisa bentuk yang lain. 3D juga bisa. Tapi kita bisa gunakan 2D saja untuk lebih memudahkan. Maka frekuensinya akan seperti ini. Ini bagian yang pie chart gender. Untuk data yang lain hampir sama. Gender. Jadi untuk pembuatan memblok yang lain, yang bagian frekuensi dengan data itu sendiri. Untuk pembuatan setiap chart itu sama, kita blok datanya lalu kita insertkan diagramnya gitu, Ca. Itu lagi, Vin. Frekuensi Pareto. Untuk Pareto diagram. Untuk Pareto diagram kita butuhkan frekuensi dan frekuensi relatif karena untuk Pareto itu gabungan dari harus ada dua itu ya, dari data. Ya. Ada dua diagram juga. Diagramnya. Maka untuk caranya yaitu kita perlu memblok bagian datanya, bagian frekuensi dan frekuensi relatif. Caranya hampir sama, ambil sisipkan. Dan kita ambil bagian ini. Ini adalah bagian Pareto. Kita bisa gunakan terserah, tapi kami menggunakan yang bagian ini. Dan untuk membuat sebuah Pareto, salah, Vin. Untuk membuat Pareto, kita harus menjadikan datanya jadi diskriminan. Ya, diurutkan dulu datanya, ya benar. Ya. Jadi kalau jadi Pareto harus mengurutkannya dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. Ya, urutan data ya. Caranya hampir sama. Di sini kami sudah menjadikannya menjadi descending setiap data. Dan ini akan menjadikan menjadi Pareto. Caranya hampir sama. Cukup di blok bagian data, frekuensi dan frekuensi relatif. Kita sisipkan dan kita klik bagian diagram Paretonya. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Mungkin bisa dicobakan kalau hanya satu data yang di blok, Ca, apa pesan error, Ca? Ini bagian yang gender ya.
kita bisa Iya. ambil bagian yang paling bawah, degree. Di sini soalnya lebih bervariasi datanya. Iya, datanya. Untuk yang Coba frekuensi relatifnya nggak dihitung, Ca. gimana, Vin? Kita ambil yang apa? Iya, pakai degree, cuman coba blok datanya sampai frekuensi aja. Frekuensi relatifnya coba nggak dimasukin. Bisa nggak bikin combo? Kita Bikin bikin Pareto. Iya. Enggak kan, Ca? Mm-mm. Oh ya, enggak. Ini malah Buat kombinasi harus ada 2 seri data ya, Vin. oke, Kak Ca. Dan bagaimana kalau Paretonya terdiri dari 3 jenis data? Tadi kan kita pakai gendernya 2 buah. Bagaimana dengan 3 buah versi Iya. data? Variasi datanya ada 3. Cukup di blok seperti biasa dan kita klik bagian ini. Oh, ulangi. Kita harus scanning dulu. Endingnya. Understanding. Oh, bentar. Sepertinya ini salah deh. Salah hitung. Frekuensi. Ini ya. Kita klik ini. Maka Paretonya tanpa seperti ini. Diagramnya. Udah cukup tuh, Ca? Oke. Bagian 1, apa lagi, Ca? Pareto udah. Udah. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya, untuk hasil lengkapnya. Coba diperkecil itunya, Ca, layoutnya. Biar kelihatan banyak. Ini tiap-tiap masing data ya, Vin. Ya, masing-masing tabel frekuensi tadi kan, Ca? Semua chart yang ada. Mungkin untuk bagian 1 hanya itu yang dikerjakan. Ada tanggapan mungkin dari teman-teman, ada yang salah mungkin? Ada yang ingin menambahkan? Sejauh ini nggak ada, Ca. Vivin. Saya Nah, cukup. itu aja Anggota mungkin kelompok bagian lain, 1. Ayah atau Andari atau Bang Syed, ada tanggapan nggak? Enggak kayaknya. Bagian 1 mungkin itu aja. Ya. Oke, bagian 1 Saya udah udah siap. lengkap untuk setiap diagramnya, saya udah lengkap. Oke. Mungkin itu untuk bagian 1. Ya, Oke, silakan Vin. dari. Oke. Selanjutnya adalah bagian 2. Kami akan mendiskusikan bagian 2 kepada Ayah. Ayah, coba pimpin saya. Iya. Ada deh. Di bagian 2 ini kita menggunakan 3 data dari keseluruhan data yang ada pada placement data full class tadi. Ya, kita menggunakan 3 data. Ada degree P, ITES P, dan MBAP. Di mana dari data-data ini kita mencari nilai rata-ratanya, mediannya, modenya, variasi, sama skewness-nya. Nah, kita coba mencari rata-rata dari degree P. Ya. Nah, pertama mencari rata-ratanya, kita tambahkan untuk mencari setiap data kita harus juga dengan sama dengan. Dan ya, untuk rumusnya kita cukup itu average. average-nya. Bisa klik di sini. Average. Dan kita bisa drag bagian mana yang A2, klik A2. A2. Oke. A2 terus blok dari sampai ke 216. Oke. Ya. Maka hasil mainnya yaitu seperti ini. Tapi kalau jika ingin diperkecil bisa kan ya? Tapi Bisa. nggak sih? Iya. Lebih sederhana. Untuk median. Kalau mediannya sama kayak tadi, cuman dimulai dari median. Terus rumus klik. pencarian yang beda itu. Rumusnya median. Iya.
Klik A2, kemudian blok sampai V216. Sampai data terakhir kan ya? Iya. Pokoknya keseluruhan data kita hitung. Kemudian mode, Ini sama dengan modus ya, atau angka yang sering muncul. ya Caranya ya? kita ketik mode, kemudian kita klik A2 dan blok sampai data terakhir. Oke. Ya. Kemudian varians datanya Untuk variansi datanya kita mau untuk rumusnya itu var variansi. Maksudnya menghitung varians berdasarkan seluruh populasi. Iya. Salah, bentar. Var P. Kita klik A2, bagian A2, kemudian blok sampai data bagian terakhir. Oke. Kok nol? Belum terblok tadi. Blok ya? Ya. Titik P. Oke. Ya. Bisa Kemudian disederhanakan. dibulatkan maksudnya. Skinis. Kemudian bagian skill klik bagian A2 sampai data terakhir. ya, Dan klik enter. Akan hasilnya berikut. iya. Kemudian Setelah itu bagian ini ya. ya. Nah, ketika telah mendapatkan hasil median, mode, varians, dan skinisnya, kita akan membuat grafiknya berdasarkan data yang telah kita dapat. Iya. Yang hampir sama, yaitu dengan memblok semua data, dan klik insert atau sisipkan, dan masukkan ke sebuah bar chart atau diagram yang diinginkan. Saya ingin membuat sebuah bar chart, diklik, dan kita bisa dapat hasilnya. Bisa dapat mediannya, kita bisa nambahkan label data dan legendanya. Oh tidak, legendanya tidak berwarna. Oke. Iya. Jadi kita dapat mediannya yaitu 66, median 66, mode atau modusnya total muncul 5, variansnya 54, dan skinisnya 0,23, bla bla bla. Ya. Dan untuk sama dengan ETSP dan MBA. ETSP sama MBA sama seperti yang dilakukan pada dekripi tadi. Rumusnya hampir sama, tinggal untuk membulatkannya saja. Dan untuk hasil grafiknya bisa dilihat pada layar berikut. Hasil diagramnya. Oke. Ya. Mungkin itu aja pada bagian 2 kan. Ada tambahan? Kayaknya ada tambahan pada bagian 2. Kayaknya nggak ada deh. Kita Teman-teman nggak ada tambahan kan bagian 2? Enggak ada tadi. Sepertinya udah cukup. Oke, selanjutnya bagian 3.
kami akan mendiskusikan bagian 3. Andari Dani, Ya, jelas bagian 3. baiklah. Dengan menggunakan data yang tadi, yaitu data di GRIPE, ETSP, dan MBAP, kita akan membuat covariance dan korelasinya. Yang pertama, data di GRIPE dan ETSP. Untuk membuat covariance dan korelasi, kita membutuhkan dua buah data. Dua buah data kan, Ai? Iya, bisa. Untuk pertama, kita ambil data covariance dan korelasi antara di GRIPE dan Di GRIPE ETSP. dan ETSP. Kita mengambil data di GRIPE dan MBAP. Untuk yang ketiga, kita mengambil data ETSP dan MBAP. Cara mencari covarian antara di GRIPE dan ETSP, kita cukup tidak mencari manual, cukup menggunakan sama dengan bentar. Sama dengan covarian, kita membutuhkan S. Nah, kita mengambil covarian dari sampel sendiri. Sampel. Ini udah begini akan Ai. Ya, sudah. Sampai data yang terakhir. Ya. Ini untuk yang field pertama karena akan dibandingkan dengan data field yang kedua. Oke, udah. Setelah itu tambahkan saat ranknya sudah ada, tambahkan titik koma dan ke ETSP ya, Ai. Iya, sudah. Sampai data yang terakhir juga. Apabila telah masukkan di sini, maka kita klik enter. Hasilnya akan muncul. Untuk yang korelasi, kita cukup untuk korelasi rumusnya hampir seperti ini. Caranya sama dengan, dan untuk rumus yaitu corel double R menampilkan koefisien korelasi di antara dua perangkat data. Kita klik corel, kita akan mengkorelasikan antara di GRIPE dan ETSP. Pertama kita drag hampir sama dengan covarian. Setelah di drag array yang pertama, tambahkan titik koma, dan drag bagian yang ETSP. ETSP. Apabila telah selesai, maka cukup enter. Ya. Iya. Untuk yang di GRIPE dan MBAP dan ETSP dan MBAP itu sama saja dengan caranya dengan yang pertama, contoh yang kedua, yang ketiga bersama dengan contoh yang pertama. Jalan. Jalan. Oh, jadi nggak naik berarti. Iya. Untuk bagian ini, kita cukup memblok bersama. Cukup blok bagian data dan sisipkan. Kita bisa menggunakan beberapa data, bisa line chart. Kita coba pakai line chart. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita bisa tambahkan label. Maka untuk bagian korelasi dan covarian dari di GRIPE dan ETSP bisa ditampilkan seperti ini. Sama untuk diagram yang lainnya juga sama berarti ya. Sama. Hasilnya akan seperti ini. Apakah ada tambahan? Dari Vin rasanya cukup ya. Iya, rasanya cukup. Bentar.
Jadi seperti itulah caranya untuk membuat sebuah frekuensi relatif, mean, median, mode, varian, dan skewness, serta kovalen dan korelasi dari beberapa data, baik itu data numerik dan data huruf. Iya. Ada. Udah cukup rasanya. Mungkin bisa kita sudahi, teman-teman. Iya, kita akhiri diskusi kita. Oke, kayaknya solusi kita udah siap ya. Udah ditutup. Nah, Sekian cepat dari kita hasil diskusi kita.